Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakala kura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basye shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu Ushakala la 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 barata kala bashi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau mulia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ya Bapa mengundang setiap kami Tuhan hadir di tempat ini. Bahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan melakukan ibadah online ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran setiap kami ya Bapa. Lewat perkataan kami Tuhan, tingkah laku kami Tuhan, pola pikir kami Tuhan, bahkan motivasi hati kami Tuhan yang tidak berkenan Tuhan, Engkau ampuni Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan oleh kasih setia-Mu Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan. Di Januari ini Tuhan, di minggu pertama ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan setiap kami Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan tenggelamkan Tuhan, bahkan Tuhan kasih-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan tidak ada satupun Tuhan yang Engkau lewatkan ya Bapa, tapi Engkau Tuhan akan masuk Tuhan di dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami bisa merasakan Tuhan bahwa Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan mengajari kami Tuhan untuk menghormati Engkau Tuhan, menikmati Tuhan lawatan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu
tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih sungguh-sungguh katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra sungguh tanaman baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas, apakah ku balas dengan kebaikan, segala kebaikanmu. Kami membawa segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu semuanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita, katakan sama Tuhan, dengan apa kami balas Tuhan dengan kebaikan setiap kami Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa berada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin banyak kesulitan Tuhan yang kami lalui Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Yes Lord Jesus. Shakalalala barakakala 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 shikilalalala barakakala 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 masye. Saya mengajak kita, bagi yang bisa bahasa roh, ayo kita bangun roh kita bersama.
ya Bapa. Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk Engkau ya Bapa. Hadirlah Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Lingkupi Tuhan setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan sama kanan kiri, Engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini Tuhan, setiap kami Tuhan yang hadir ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menabur Tuhan di tempat ini ya Bapa. Jelas setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan di dalam setiap lumbung anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan yang terbaik Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di
Jesus, Jesus, Jesus. Yarabasti, kirarabashande. Oh, yarabasti, kirarabashema. Hallelujah. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat cuaca yang cerah. Kami mengucap syukur buat kesehatan kami semua. Kami mengucap syukur buat kesempatan, kehausan, kerinduan untuk ada di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Kami boleh ada di rumah-Mu di awal minggu pertama di tahun 2021. Kami tahu ketika di awal tahun kami mencari Tuhan, maka kami percaya dalam menjalani tahun 2021, Tuhan akan selalu menyertai kami. Urapi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Ajarkan kami, buat kami mengerti tentang tuntunan Tuhan di tahun 2021. Sehingga kami tahu bagaimana kami melangkah bersama Tuhan di tahun 2021. Bapa, kiranya juga urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Sehingga ada kuasa perkataan ilahi yang memperbaharui setiap dari kami. Sehingga kami mendapatkan berkat di tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Dua hari atau 3 hari hujan ya. Dari tahun baru kemarin hujan terus ya. Puji Tuhan. Di sini rumahnya nggak ada yang sampai tenggelam kan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Makanya Tuhan Yesus baik. Oke, saya begitu semangat hari ini. Karena ada satu pesan Tuhan yang begitu hidup. Dan saya dapat di hari Selasa, kalau tidak salah saya, waktu saya sedang di meja makan, saya lagi makan kuaci. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa di hari Minggu ini? Ya, karena tanggal 1 gembala sidang kita sudah kasih pesan-pesan khusus, dan saya tanya sama Tuhan, apa sih yang harus saya sampaikan untuk di gerejamu? Karena saya percaya bahwa setiap gereja mempunyai kebutuhan tertentu, kebutuhan secara khusus. Tidak bisa disamakan semua gereja sama. Kalau Tuhan tuntun kita di gereja ini berarti vitamin yang cocok buat kita itu adalah di gereja ini. Kalau kita pindah ke gereja lain, vitaminnya belum tentu cocok. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk vitamin rohani kita. Jadi Tuhan tempatkan di wadah yang Tuhan tahu ini vitamin rohani terbaik buat anak-anak saya sehingga bertumbuh. Jadi kalau kita berpindah-pindah, itu nanti akhirnya vitaminnya kurang tepat, pertumbuhannya nggak ada. Jadi saya percaya bahwa Tuhan di tempat ini secara khusus, Dia perhatikan kita. Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, membiarkan kita, tapi terkadang kita yang membiarkan dan meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi hari ini ada satu hal yang Tuhan tuntun, untuk persiapan langkah-langkah kita di 2021. Yang mau katakan yes. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah apakah orang berdosa masuk surga? Saya jarang memilih tema yang panjang, tapi saya cari-cari, saya tanya Tuhan, Tuhan yang cocok apa nih judulnya? Ternyata apakah orang berdosa masuk surga? Hari ini kita akan belajar dari 2 tipe, 2 macam orang berdosa. Ya. Dan diawali dengan pertanyaan juga dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya saya kasih tema pertanyaan ya. Karena khotbah kita akan diawali dengan pertanyaan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita akan buka satu ayat yang saya kira jarang dibedah ya di setiap khotbah. Karena mereka tidak berani bedah. Saya akan coba bedah dengan bantuan Roh Kudus. Matius 21 ayat 28. Matius 21 ayat 28. Kita akan buka, kita akan bedah.
tentang pengajaran-pengajaran yang harus kita pelajari di akhir zaman, karena bahkan banyak penyesatan. Demikianlah firman Tuhan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ini Yesus bertanya. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Anak yang mana? Anak yang sulung. Oke. Ayat berikutnya, ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Sopan ya, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu ayat berikutnya dilanjutkan. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Jadi bapak tadi pergi ke anak yang kedua. Dan berkata demikian. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Wah, kasar. Tetapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Lihat berikutnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu ayat berikutnya, lanjut ayat berikutnya, ayat terakhir. Sebab Yohanes datang, ini Yohanes Pembaptis ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Menunjukkan jalan kebenaran, tapi dia bukan kebenaran. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Yohanes dipersiapkan untuk jalan Tuhan, menunjukkan jalan kebenaran. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini luar biasa ayat-ayat ini ya. Ayat-ayatnya sederhana, terus kita mulai berpikir, oh Pak, itu kan cuma tentang siapa yang melakukan, siapa yang berkomitmen. Puji Tuhan, Tuhan kasih 7 tuntunan dalam pewahyuan bacaan hari ini. Dan saya lihat memang tidak banyak, karena kemarin tanggal 1 juga sudah banyak yang datang. Puji Tuhan, saya percaya bahwa tuntunan hari ini yang Tuhan berikan, itu akan sangat memberkati, karena kita diperbaharui kalau kita melakukan. Dan kalau kita melakukan ini yang kita kemarin deklarasikan tanggal 1, bahwa tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Jadi ini rahasianya akan dikupas di sini. Kita mendeklarasikan, tapi kan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini dia jawabannya. Kita akan belajar ada 7 poin pewahyuan, dan saya percaya kita semua akan mengalami teguran, nasihat, dan tuntunan, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Kita akan belajar dari nats ini, Tuhan bertanya, Tuhan berbicara kepada ahli Taurat dan imam kepala. Tuhan berbicara khusus kepada mereka. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan sedang dipertanyakan oleh mereka, kamu dengan kuasa mana kok bisa punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit? Kamu kok punya kuasa dari mana? Itu pertanyaan dari mereka seperti itu. Dan akhirnya Tuhan mengarahkan kepada Yohanes Pembaptis. Dia bilang begini, kalau kamu mau tahu jawabannya, saya tanya dulu sama kamu. Yohanes itu membaptis orang, itu dapat kuasa dari mana? Nah, karena mereka tidak bisa menjawab dan tidak mau menjawab, sebenarnya bisa menjawab, tapi mereka tidak mau menjawab, akhirnya Tuhan Yesus tidak menjawab, lalu dilanjutkan dengan kisahnya. Kisahnya cukup sederhana. Yang tadi jawabnya sopan tapi tidak melakukan, anak sulung atau anak bungsu? Yang sulung angkat tangan, bingung kayaknya. Yang bungsu angkat tangan. Oke. Kita buka lagi di ayat 21, ayat 28. Biar ngerti nih, perdebatan Alkitabnya seru.
Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung itu yang pertama atau yang bontot? Yang pertama. Oke, kita sepakat dulu ya. Berarti Tuhan Yesus datang kepada anak yang pertama. Yang anak pertama ngomongnya sopan nggak? Sopan, baik Bapak. Ya, baik Bapak gitu ya. Baik Bapak. Tapi dia tidak mau lakukan. Kunci dulu ya, anak yang pertama. Nah, terus anak yang pertama nggak ngelakuin, lalu bapaknya pergi kepada anak yang kedua. Nah, terus ditanya sama Tuhan kan kepada mereka nih ahli-ahli Taurat. Jadi sebenarnya yang melakukan pekerjaan Bapak yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Betul ya? Yang terakhir, yang kedua. Kita buka bahasa aslinya ya. Nah, setuju dulu nih, setuju kita sepakat dulu. Nanti jadi kalau misalnya ada orang yang menyalahkan Alkitab, kalian tahu jawabannya gitu. Ya. Buka Matius 21-28 tapi versi King James. Ayat ini tapi versi King James. Versi King James-nya. Oke. Dikatakan begini. But what thing ye, you, ya di sini ye, bahasa ejaan lama. A certain man, seseorang bapak gitu ya, mempunyai 2 orang anak laki-laki, son, bukan daughter, tapi son. Ada S-nya, jamak, ada 2 anak laki-laki. And he came to the first and said, son, go walk today in my vineyard. Ini son, the first son artinya yang sulung atau yang bungsu? Sulung. Sepakat ya? First artinya apa? Pertama. Oke, kita setuju ya. Ejaannya betul ya? Sama ya? Oke, ayat berikutnya ayat 29 pakai bahasa Inggrisnya, King James. He answered and said, dia menjawab dan berkata, I will not, saya tidak mau. Tetapi, afterward, tetapi kemudian, but afterward, he repented. Dia bertobat, dia menyesal. Dan pergi, dan mengerjakannya, dan melakukannya. When, pergi. Tadi dikatakan yang menolak anak pertama, anak kedua. Nah, yang bilang baik Bapak, itu anak pertama, anak kedua. Anak pertama. Tapi di sini yang mengatakan anak pertama ini mengatakan, saya tidak mau, I will not. Betul? Betul nggak? Bukan I will. I will not. Artinya saya tidak mau, saya tidak akan. Tetapi kemudian but afterward, he repented. Dia bertobat. Dia menyesal. Dan pergi dan melakukannya. Tapi kok terjemahan aslinya anak pertama? Biar lebih jelas. Lanjut lagi ayat berikutnya tapi bahasa Inggrisnya. Ayat. And he came to the second. Jadi si bapak tadi datang nih ke anak yang kedua, second, yang kedua. And said likewise, artinya menanyakan yang itu juga, pertanyaan yang sama. Ya. And he answer and said, anak itu menjawab dan berkata, saya mau, Tuan, dia panggil Tuan, I go. Saya mau Tuan, tapi and when not, dia tidak bekerja, dia tidak melakukannya. Ini anak kedua. Ya kan? Ini anak kedua. Nah, terus pertanyaannya berikut lagi ayat 31. Whether of them twain did will of his father. Jadi dia tanya. Jadi siapa yang melakukan kehendak Bapa? Yesus bertanya nih dalam bahasa Inggris. Terus mereka, orang-orang yang lagi ditanya sama Yesus, they said unto him, menjawab kepada Yesus, the first, yang pertama. Berarti yang sulung atau yang bungsu? Sulung. Tapi tadi kalau kita coba ganti ke TB, yang ayat ini tapi ganti ke TB, terjemahan baru. Siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang? Loh, kalian gimana sih? Bahasa asli tadi yang pertama apa yang terakhir? Jadi yang ini? Nah, jadi mana yang benar Alkitab kalian ini? Enggak, saya mau tanya Alkitab kita benar kan? Enggak, kalian harus belajar gitu. Jadi Kristen jangan Kristen kaleng-kaleng. Jadi Kristen yang berkualitas. Gereja bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun gak ngerti Alkitab. Ditanya begini udah skakmat. Jadi pertanyaannya yang terakhir atau yang pertama nih yang melakukan kehendak Bapa? Yang terakhir angkat tangan. Yang pertama angkat tangan. Yang bingung.
Haleluya. Oke, ini ya. Pembelajaran tentang Alkitab bukan masalah perdebatan. Tetapi pembelajaran Alkitab adalah berbicara tentang pewahyuan. Pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Ini satu hal yang menarik dan saya coba kupas 7 poin ini dalam waktu yang singkat. Saya tidak mau dibilang, waduh, Bapak khotbahnya kepanjangan. Tapi kalian kasih khotbah pendek, kalian pulang gak bawa apa-apa. Saya kasih khotbah panjang, mereka gak mau nonton, terserah. Berkatnya kan buat kalian semua. Saya hanya diutus untuk membagikan apa yang namanya roti kehidupan. Itu firman Tuhan. Jadi menurut saya begini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana penjelasannya? Mana yang benar, mana yang salah? Saya mau tahu yang namanya kebenaran, karena saya dalam kebenaran baru saya bisa selamat. Saya tidak mau diganggu, diintimidasi, membuka celah dari iblis, sehingga kita tidak mengerti firman, bahkan kita meragukan firman. Kebanyakan orang yang belajar teologi, terlalu tinggi teologinya, tapi karena kesombongannya, akhirnya terjatuh dalam kesesatan karena hal-hal yang kayak begini. Mereka akan berubah dari orang yang radikal sama Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa pengajaran-pengajarannya adalah membingungkan. Tapi saya jelaskan di sini. Terjemahan dari LAI itu mengikuti yang namanya terjemahan Westcott Hort. Jadi terjemahan LAI menganut 2 faham. Ada menganut TR, Textus Receptus. Ada yang menganut ayat-ayatnya mengikuti WH, Westcott Hort. Dalam konteks ini, LAI dengan hikmat dari Tuhan mengikuti terjemahan WH, Westcott Hort. Sedangkan KJV, NKJV, NIV itu mengikuti TR, Textus Receptus. Ada 2 perbedaan antara yang sulung dengan yang bungsu. Tetapi dalam pesan yang mau disampaikan bukan masalah yang sulung dengan yang bungsu, tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa. Terus kalian akan bertanya, jadi yang benar yang mana Pak? Kita ikutin yang bahasa aslinya atau ikutin LAI? Saya juga tanya yang sama dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan jawab. Roh Kudus jawab. Pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan. Oh, itu Roh Kudus kalau ditanya, dia pasti jawab dengan pertanyaan. Dahsyat itu. Dia cuma bertanya begini. Kalau kamu minta tolong sama salah satu orang anak, kita nggak usah bilang bungsu atau sulung. Kamu punya 2 anak, kau minta tolong sama satu anak untuk membuatkan teh manis. Terus anak itu bilang, iya papi, nanti dibuatkan. Tapi 2 jam kemudian teh manisnya nggak datang-datang. Pertanyaannya, kamu akan minta lagi dengan anak yang sama, atau kamu minta kepada anak yang lain? Anak yang lain dong, supaya tasnya itu komplit. Ya, tugasnya itu terjadi. Kalau dalam kisah bahasa asli, dikatakan yang pertama bilang, saya tidak mau, akhirnya menyesal, dan akhirnya mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan, buat apa dia minta lagi untuk orang lain untuk mengerjakan? Benar nggak? Ya, artinya kan kalau di terjemahan yang bahasa Inggris nih, kan dia minta, dia bilang, saya nggak mau, tapi akhirnya menyesal dan bekerja juga kan. Kalau bapaknya lihat sudah ada yang ngerjain, masa dia minta lagi sama anak yang lain untuk mengerjakan? Ngerti maksud saya? Tapi kalau LAI mempunyai hikmat khusus, ketika dia bilang, saya mau tapi nggak dikerjakan, akhirnya bapak itu meminta anak yang lain. Jadi kalau menurut saya, dengan hikmat Tuhan, sebenarnya yang paling tepat terjemahannya ada LAI. Karena tadi saya bilang LAI mempunyai 2 sumber. Textus Receptus, TR, dan Westcott Hort. Ini bahasa aslinya. Nah, untuk ayat ini, LAI mengikuti terjemahan WH. Dan saya kira tepat. Karena waktu orang tua itu meminta kepada anak yang pertama, dia bilang mau tapi nggak dikerjain. Makanya si bapak ini meminta kepada anak yang kedua. Oke? Tapi jangan pikirkan ini pertama, ini kedua. Nggak usah. Yang terpenting adalah dalam pesan ini adalah siapa yang melakukan. Ya, siapa yang melakukan. Itu yang terpenting. Jadi kita bisa tahu kalau nanti kita ditanya kenapa Alkitab begini-begini.
Jangan pikir itunya, karena ini lebih dalam. Saya sedikit lebih dalam. Kalau kalian ditanya, jelasin. Kalau dijelasin juga mereka nggak ngerti. Apa itu Westcott Hort? Apa itu Textus Receptus? Mereka nggak ngerti. Tapi kita jelaskan bahwa terjemahannya ada dua source yang berbeda, tapi inti daripada pesan Tuhan Yesus adalah siapa yang melakukan. Nah, kenapa kita ambil tema dua tipe? Apakah orang berdosa masuk surga? Karena kita diajarkan tentang dua tipe orang berdosa yang ada di sini. Ada orang berdosa, dua-duanya orang berdosa nih. Dua-duanya orang berdosa. Ada orang berdosa yang akhirnya menyesal dan bertobat. Ada orang berdosa yang mengatakan saya mau bertobat, tapi tidak bertobat. Saya ulang lagi. Ada dua tipe orang berdosa di sini yang Tuhan mau jelaskan. Bapak punya dua anak, artinya bapak segala anak, yaitu bapak di surga. Ada dua orang berdosa, kenapa kita semua keturunan Adam. Adam itu sudah jatuh dalam dosa, ketika kita lahir, hakikat kita adalah dosa, sekalipun kita belum berdosa. Tapi kita sudah membawa benih dosa. Karena kita semua keturunan Adam. Nah, orang berdosa ini ada yang mengatakan, saya tidak mau bertobat. Tapi akhirnya menyesal dan bertobat. Ada yang mengatakan gini, saya mau bertobat Tuhan. Tapi tidak bertobat. Nah, hari ini kita akan belajar nih, di tahun 2021, apa sih yang Tuhan mau dari cerita ini. Nanti semuanya akan mengerti apa yang namanya integritas dari kisah ini. Saya baru ngerti. Ya. Oke, kita buka dulu di ayat Matius 21, di ayat coba lihat 28 deh. Sorry. Matius 21, saya coba lihat Alkitab dulu. Matius 21 ayat. Oke. Sorry, dikembalikan ke 32. Ya benar, ini sudah benar. Di tahun 2021 Tuhan mau berbicara tentang ayat 28 dulu. Ayat 28. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada anaknya itu apa yang terjadi? Ketika Bapak berbicara sama kita sebagai anak ngapain? Kalau tiba-tiba nih, Tuhan Yesus datang nih dalam mimpi kita, ngomong sama kita. Terus kita ngapain? Ya, sudah mendengarkan terus kita ngapain? Hah? Melakukan. Oke, sebelum melakukan, jauh sebelum melakukan. Saya buka ayatnya lebih jelas lagi. Coba ayat selanjutnya. Ini kan Tuhan Yesus bertanya, anakku pergilah. Dia bilang, pergilah dan bekerjalah. Lalu anak ini jawab, baik Bapak. Jadi harus ada apa? Jawaban dulu. Ada perkataan, ada respon. Yang pertama di 2021, Tuhan mau kita ada perkataan. Respon melalui perkataan. Tetapi masalahnya di sini kalau dalam cerita ini, dia berkata, dia menjawab iya, tapi tidak melakukan. Ada yang menjawabnya dengan kasar, tapi melakukan. Nah ini berbicara tentang perkataan, respon dalam bentuk perkataan. Itu banyak tuh respon dalam bentuk perkataan. Jadi lebih fokusnya di 2021 ini, jaga perkataan kita. Itu yang pertama. Karena Amsal bilang apa? Hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Saya tambahkan satu ayat yang hidup dari Tuhan Yesus sendiri, Matius 12 ayat 36. Ini ayat favorit saya, makanya saya bisa hafal. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi jangan pernah berkata sia-sia. Lanjut ayat berikutnya, dikatakan begini. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi yang pertama di tahun 2021, hati-hati dengan perkataan. Yang tadi jawabnya dengan lemah lembut, dengan sopan, tapi tidak melakukan. Berdosa nggak? Berdosa. Yang satu jawabannya kasar. Sekalipun melakukan, tapi berdosa juga nggak? Berdosa, karena jawabannya kasar. Perkataan. 2021, hati-hati dengan perkataan. Jangan berkata-kata yang sia-sia. Kalau tidak mampu berjanji, jangan berjanji.
Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jangan begitu ya. Kita di hadapan Tuhan kalau kita berjanji, mau berubah, mau melakukan, ya berubah. Jangan berjanji mau berubah, saya menyesal Tuhan, saya minta ampun Tuhan, tapi dilakukan lagi. Saya janji Pak Edwin saya akan lakukan, tapi nggak melakukan. Itu perkataan sia-sia itu. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, di ayat 32. Tuhan mau apa dalam kisah ini? Tuhan mau kita apa? Ayat 32. Matius 21 ayat 32. Matius 21 ayat 32. Dikatakan di sini, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Ini orang berdosa yang tipe kedua. Orang berdosa yang tipe pertama di ayat mundur, di ayat 31 dikatakan begini. Ayat 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, orang berdosa juga nih. Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi pertanyaannya kenapa? Bedanya apa? Bedanya adalah percaya dan menyesal. Jadi yang pertama jaga perkataan. Ya. Yang kedua adalah berbicara tentang pertobatan, menyesal. Kalau tadi kita lakukan, ya, di anak kedua itu dia berkata kasar tapi akhirnya menyesal. Ada pertobatan. Ini penting Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak ada yang sempurna di sini. Gereja itu tempat berkumpulnya orang berdosa yang dipulihkan Tuhan. Kalau kita nggak berdosa, kita nggak ada di gereja. Karena kita orang berdosa, kita butuh keselamatan, kita di gereja. Jadi kita butuh yang namanya pertobatan. Tuhan tuntun kita dengan cara yang sabar, dengan cara yang lemah lembut supaya kita bertobat. Itu yang kedua, di tahun 2021, hal-hal yang tidak baik, kita ubah, kita perbaharui, kita lakukan pertobatan. Yang ketiga dikatakan percaya. Kamu melihat tapi kamu masih tidak percaya. Saya mau ajarkan satu hal. Kalau kita sudah pernah mengalami mujizat, kita sudah mengalami pertemuan pribadi sama Tuhan, kita sudah pernah dibantu sama Tuhan, jangan katakan kita tidak percaya. Saya ditegur Tuhan, saya pernah ditegur Tuhan. Terutama kemarin pada saat saya sakit. Saya sakit dan saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya nggak pernah sakit. Saya jarang sekali sakit. Tapi Tuhan izinkan sakit, saya percaya ini bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan, tapi bukan Tuhan yang lakukan. Saya bilang begitu. Karena saya nggak pernah sakit. Jarang sekali saya sakit. Saya jatuh aja dari tangga aja masih bisa kerja. Itu karena kebaikan Tuhan. Tapi kemarin saya benar-benar sakit. Dan saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya masih mau kerja. Dan saya masih punya banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Tapi kenapa Engkau izinkan saya sakit? Saya tanya gitu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini. Karena engkau sudah melihat mujizatku, dia ingatkan satu ayat. Karena engkau sudah melihat mujizatku, tapi engkau masih bersungut-sungut kepadaku. Engkau masih tidak percaya kepadaku, maka engkau tidak akan masuk tanah perjanjian. Wah, itu saya takutnya luar biasa waktu saya dengar itu. Lalu dia bilang, dilanjutkan gini. Nah, kamu pernah melihat mujizat kesembuhan yang kamu lihat dengan matamu sendiri nggak? Saya bilang sama Tuhan, pernah Tuhan. Berapa banyak kamu lihat? Banyak sekali Tuhan. Nyata nggak dilihat di mata kamu? Nyata nggak itu sembuh total? Nyata Tuhan. Kenapa kau masih tidak percaya padaku? Waktu saya dengar itu saya nangis. Saya minta maaf sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Dan ketika saya minta ampun sama Tuhan, di tanggal 25, tepatnya di tanggal 25, saya disembuhkan Tuhan. Saya tidak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada sesuatu yang saya rasakan terangkat, dan saya sembuh saat itu. Saat pujian penyembahan. Tepatnya saat pujian penyembahan. Tanggal 25, itu terjadi tanggal 25 kemarin. Saya sembuh total, saya tidak minum obat lagi, saya sembuh total, dan saya makan vitamin. Saya cuma vitamin aja. Jadi ini berbicara tentang percaya. Jangan sampai iman percaya kita kendor. Dunia semakin jahat, Tuhan semakin dekat, goncangan akan semakin hebat.
tapi hanya orang-orang yang kuat imannya akan jadi pemenang. Ya. Tahun 2021, percaya. Yang pertama apa? Jaga perkataan. Yang kedua, ada pertobatan. Yang ketiga, iman. Bagaimana yang keempat? Bertobat, percaya. Saya akan buka ayatnya KPR 2 ayat 38 dengan cepat. Biar semua dapat. KPR 2 ayat 38. Bertobat, percaya. 2 poin yang Tuhan kasih. KPR, Kisah Para Rasul. KPR, Kisah Para Rasul. 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan berbicara tentang tindakan nyata baptisan. Kenapa di karismatik baptisan tidak berlaku untuk anak kecil? Karena anak kecil belum mengerti yang namanya pertobatan. Maksud saya anak bayi. Anak bayi kan belum ngomong, toto dibaptis. Bagaimana mereka mengerti pertobatan? Mereka belum mengerti bicara, mereka belum bisa membaca dan menulis. Ini arahnya ke pembaptisan. Jadi syarat pembaptisan salah satunya adalah pertobatan. Bertobat dulu. Ya. Yang kedua, percaya tadi kan. KPR 8 ayat 36. Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Ini tentang Filipus dengan sida-sida Ethiopia. Dia bilang begini, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Ya, itu kalau dalam bahasa aslinya, ada sedikit air. Di satu tempat yang ada sedikit air, lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada sedikit air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Ini dasarnya baptis percik. Jadi kalau orang-orang yang aliran baptis percik bilang, itu ada ayatnya tuh, baptis percik boleh. Tapi kalau kalian baca seluruh Alkitab, kalian belajar Alkitab, kalian baru ngerti. Kejadian ini adalah di perjalanan di hutan yang tidak ada air. Tetapi setelah Filipus menjelaskan tentang siapa itu Yesus, siapa itu Mesias, baru si sida-sida itu percaya, dia jadi percaya. Coba mundur ayat sebelumnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Ya, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi ketika dia percaya, dia minta dibaptis. Pada saat perjalanan ada sedikit air. Akhirnya dibaptis percik. Pertanyaannya sekarang boleh nggak baptis percik? Boleh. Dalam kondisi tertentu. Contoh aplikasinya apa? Aplikasinya baptisan yang ada di padang gurun di Arab. Itu gimana baptisnya? Baptis pakai pasir. Loh kan nggak ada air, susah air. Kan pertanyaannya gitu, kita harus logis. Kita jadi Kristen yang logis gitu ya, dalam kebenaran. Karena ada sedikit air baru dibaptis. Jadi tidak ada halangan kalau ada sedikit air. Tapi kalau ada air besar, ikuti karakter Yesus. Teladan kita Yesus. Kalau orang sudah koma, oma-oma, opa-opa, diberitakan Injil, tiba-tiba bilang, cucu, nenek mau dibaptis. Ayo nek, ganti baju kita ke laut. Mati dia. Ya. Baru itu namanya baptisan percik, boleh. Kondisi-kondisi tertentu boleh. Tetapi kondisi-kondisi yang umum, yang sudah ada, ikuti teladan Yesus. Apa yang penting dari baptis? Buka Markus 16 ayat 16. Ini kata Yesus ya, bukan kata saya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau diselamatkan masuk surga enggak? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang pertanyaan saya. Kalau diselamatkan masuk surga enggak? Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kalau orang dibaptis pasti masuk surga enggak? Tapi kalau nggak
masuk surga nggak? Nah, lo bingung kan? Nah, ini Kristen yang harus begini nih. Kristen harus begini, jadi jangan sampai dibulak-balik bingung. Ya, pengikut Kristus yang cerdas gitu. Pengikut Kristus harus mengerti tentang firman. Sekarang saya tanya dulu, ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus nih yang ngomong. Kalau Tuhan Yesus berbicara, siapa yang percaya? Katakan percaya. Ada tindakan iman nggak? Apa tindakan imannya? Baptis. Baptis adalah salah satu syarat untuk diselamatkan, tapi bukan berarti bahwa orang dibaptis pasti masuk surga. Kok begitu, Pak? Orang rokok pasti sakit paru-paru, tapi orang sakit paru-paru belum tentu perokok. Orang yang berprestasi juara 1 pasti naik kelas, tetapi orang yang naik kelas belum tentu juara 1. Orang dibaptis itu harus dilakukan untuk syarat masuk surga. Tapi belum tentu orang yang dibaptis pasti masuk surga. Pak, kalau saya tidak dibaptis gimana, Pak? Kita buka ayatnya, Yohanes 3 ayat 36. Yang pertanyaan gitu, Pak, kalau saya nggak dibaptis jadinya mau gimana, Pak? Saya masuk apa enggak? Ya, kita baca firman aja. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, katakan tidak taat. Ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tadi dibilang barang siapa percaya akan memberikan dirinya dibaptis. Kalau di sini percaya, ia beroleh hidup yang kekal. Jelas ya? Jadi baptis ini adalah kehendak Allah. Jadi perlu untuk dibaptis. Kecuali kalian, Pak, saya belum mau dibaptis, Pak. Biarin aja, Pak. Masuk surga kan masih lama. Kata siapa? Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang gimana? Tuhan Yesus bilang, "Nah, kamu tahu ajaran ini bahwa kamu harus dibaptis. Kamu katanya percaya. Katanya kamu sudah bertobat, tapi kok kamu tidak mau dibaptis?" Jadi yang pertama adalah di tahun 2021, jaga perkataan. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, percaya, dan bertobat, percaya, melakukan tindakan yaitu dibaptis. 2021, dibaptis. Karakter ilahi, kata GBI Sinode ya, Pak Rubin ya. Temanya karakter ilahi. Kenapa karakter ilahi? Mengikuti karakter Yesus. Yesus dibaptis gak? Yesus saja dibaptis. Masa kamu gak dibaptis? Yesus saja dibaptisnya di mana? Di Sungai Yordan. Jadi baptisan ini adalah salah satu syarat masuk surga. Tapi orang yang dibaptis belum tentu masuk surga. Ya. Walaupun sudah bertobat dan percaya, tapi masih ada yang lain lagi. Kita ikutin apa yang lain, Pak? Yang kelima. Yang kelima dikatakan di pasal 28. Kita ambil ayatnya di pasal 28. Matius 21 ayat 28. Dikatakan begini. Matius 21 ayat 28. Tadi balik lagi ayatnya. Matius 21 ayat 28. Anakku. Siapa yang anak Tuhan di sini? Saya anak Tuhan ya. Puji Tuhan semuanya angkat tangan. Anakku, pergi. Wow. Itu artinya diutus. Kalau kita diutus kita harus taat. Kalau kalian ditempatkan di gereja ini, kalian taat. Kenapa? Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saya kalau boleh juga melayani di gereja yang paling besar gitu. Dan saya sudah pernah melayani di gereja yang paling besar. Saya sudah merasakan itu. Tapi ternyata Tuhan kasih tanggung jawab lebih lagi. Kalau boleh saya pengennya juga jadi pengusaha gitu. Pengusaha yang sukses, gitu. Tapi Tuhan maunya saya jadi anak Tuhan yang sukses. Tapi saya ikuti, saya taat. Ketika dia bilang, pergi. Edwin, kamu jadi gembala. Saya ingat perkataan saya di Israel. Itu perkataannya Pak Niko kemarin. Kalau engkau tidak berjalan di depan, aku tidak akan pernah mau bergerak maju. Saya bilang begitu. Itu perkataan Musa kepada Allah. Waktu di Israel di atas kapal saya bilang begitu. Di Danau Galilea di atas kapal saya bilang sama Tuhan seperti itu.
Dan Tuhan nyatakan dalam tahun demi tahun, Tuhan benar-benar buktikan. Jadi yang kelima di tahun 2021 adalah ketaatan. Jangan pernah menganggap keputusan Tuhan tidak tepat. Keputusan Tuhan tidak pernah salah. Pak, Saul Pak, diurapi Tuhan Pak, diangkat jadi raja Pak, berontak dia. Berarti Tuhan salah pilih dong. Saya pernah berpikir seperti itu. Kok Tuhan bisa salah? Sekarang saya tanya sekarang. Saul jadi raja, dia tidak bunuh Raja Agag. Dia tidak bunuh raja itu, dan akhirnya ditegur oleh Samuel. Lalu Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja Israel. Tapi perhatikan dalam cerita itu, saya tanya. Ketika Tuhan Allah Israel memilih Saul jadi raja, dan di tengah pemerintahan Saul jadi raja, Daud diurapi menjadi raja. Pertanyaan saya, sampai matinya, Saul tetap menjadi raja nggak? Saya mau tanya, pernah nggak ngerenungin kisah Alkitab itu? Saul memberontak kepada Allah, tapi sampai matinya nih, sampai dia matinya, dia tetap raja Israel nggak? Artinya waktu Tuhan mengangkat dia jadi raja, firman Tuhan pernah dibulak-balik gak? Oh, aku menyesal, aku salah pilih gitu. Firman Tuhan pasti ya dan amin. Apapun yang terjadi ketika Saul diangkat jadi raja dan Daud diurapi menjadi raja, artinya Saul menjadi raja sampai matinya dan Daud dipersiapkan untuk menjadi raja pilihan Tuhan. Apa bedanya? Saul itu sebenarnya dipaksa sama rakyat Israel untuk meminta raja. Kalau kalian nanti baca. Mereka bosan dengan hakim-hakim. Mereka mau minta raja, padahal raja mereka sebenarnya Tuhan. Mereka tidak mau diperintah sama Tuhan, mereka mau punya raja manusia. Itu ceritanya begitu. Coba kalian pelajari Alkitab, kalian akan ngerti. Jadi yang kelima adalah taat. Yang keenam, bekerjalah hari ini. Katakan hari ini. Tuhan mau kita bekerja dan menghasilkan buah di tahun 2021. Jangan jadi Kristen yang pasif. Jadi Kristen cuma pakai salib besar-besar. KTP, Kristen loh. Saya Kristen loh. Pertanyaannya Kristen yang sukses bukan? Menghasilkan buah enggak? Berkarya enggak? Berdoa enggak? Nggak usah kita ngomong pelayanan pakai jas, nggak usah dulu deh. Berdoa enggak buat gerejanya? Berdoa enggak buat jemaatnya? Berdoa enggak buat pemimpinnya? Itu aja dulu, itu buah loh, itu karya. Banyakkan doa Tuhan berkati keluarga saya, berkati keluarga saya, tuntun keluarga saya, ampuni keluarga saya, terima kasih Tuhan, amin. Semua keluarga saya. Pernah nggak doa, Tuhan berkati GBI Pantai Permata, Tuhan berkati Pak Niko, 4 wakilnya, Pak Heron, Pak David, Pak Edwin, kau berkati. Kau berkati pengerjaannya, kau berkati jemaatnya Tuhan. Ingat, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ketika kita berdoa untuk kebaikan, ketika kita berdoa untuk kesehatan, ketika kita berdoa untuk rejeki, untuk berkat, maka apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi buah yang kita makan. Jadi perkatakan yang baik, doa yang baik, lepaskan segala sesuatu yang baik. Maka siapa suka menggemakannya, akan makan buah. Lepaskan doa yang baik, berbuah, bekerja, berkarya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah berbicara dalam kebun anggur. Dikatakan di sini dalam, bukan di luar. Dalam kebun anggur. Saya pernah dengar teman saya, bro, kalau saya sih nggak perlu dalam-dalam ikutin agama. Kenapa emang? Yang penting saya masuk surga. Loh, gimana kamu bisa masuk surga? Nggak apa-apa saya di luar kerajaan Allah, nggak apa-apa saya di pinggir-pinggir di luar, nggak apa-apa. Kalian di dalam aja sama Allah, saya di luar, tapi kan surga. Saya bilang emang ada begitu, pinggiran surga itu surga gitu. Saya bilang begitu. Ini artinya dalam kebun anggur, Tuhan mau kita bekerja dalam kebun anggur. Anggur berbicara tentang sukacita. Saya mau tegaskan, kalau mau bekerja buat Tuhan, mau berkarya buat Tuhan, pastikan kalian bekerja dan berkarya dengan sukacita. Jangan ada tekanan, jangan ada paksaan. Nggak bernilai di hadapan Tuhan. Malah membawa kalian kepada dosa. Saya ajarin. Kenapa saya sekarang
diberkati terus. Sampai hari ini saya masih diberkati. Karena saya setiap bekerja, saya sukacita. Saya kayak senang sekali dapat job dari Tuhan. Saya senang sekali. Walaupun kerjanya kecil, dibenerin TV kemarin. Ya. Kemarin pada cerita nih TV-nya rusak Pak. Gini. Iya, kalau saya buat tukang servis bayarannya mahal. Tapi kalau saya yang benerin gratis. Puji Tuhan, saya benerin. Gratis tuh. Selesai udah bener tuh TV-nya. Gratis memang. Dan itu saya senang banget. Waktu saya nyala saya bilang, Tuhan, ini saya gak jago TV loh. Tapi karena kebaikanmu saya boleh berkarya dan hasilnya berhasil dan beruntung. Ada sukacita. Kalau kerja terpaksa jangan. Jangan deh kalau kalian kerja terpaksa, aduh nanti saya kerja gimana ya. Saya makan apa ya. Kalau saya kerja nanti gimana ya. Kerjaan saya gimana, itu kucing belum dikasih makan, ayam belum dikasih makan gitu. Itu telurnya berapa saya gak tahu, ntar jangan dimakan ular lagi. Nah, itu terbebani. Pernah satu kali kita bikin gipsum rame-rame di sini sampai beberapa pengerja. Kita dengan sukacita ketawa-ketawa kerja, saling kompak, saling solid, gitu, saling unity. Ternyata beberapa hari kemudian kami baru tahu bahwa hari pada saat kami bekerja itu ada hujan lebat dan di mana-mana banjir. Tapi kami di rumah Tuhan dalam sukacita. Kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Itu kejadiannya seperti itu. Ada juga kisah nyata, ada satu orang nenek-nenek, dia sedang baca Alkitab, dia doa, tiba-tiba dia tertidur, dan tiba-tiba keretanya terbalik. Kecelakaannya parah, banyak orang bergelimpangan mati, termasuk nenek itu ditumpuki oleh mayat. Tapi dalam ketidurannya dia tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika dia bangun, tim SAR sudah membawa dia. Di satu gerbong itu hanya nenek itu yang selamat. Dia tidak tahu ada goncangan, keretanya terbalik, dia tidak tahu, dia tahu-taunya bangunnya mayat semua dan dia sudah ditolong tim SAR. Itulah kejadian-kejadian ketika kita dalam kebun anggur, dalam sukacita Tuhan. Kita nggak ngerasakan ketakutan, kita nggak ngerasakan kekhawatiran, kita happy, terus orang kena sakit sini, kena sakit sana, kita ketawa-ketawa aja gitu. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan kita adalah Jehovah Rafa. Dia adalah penyembuh yang sejati. Pemusik saya undang maju ke depan. Hari ini kita belajar banyak dari kisah ini. Bahwa Tuhan Yesus mau kita melakukan 7 hal di tahun 2021. Yang pertama adalah perkataan. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Saya ingatkan lagi, hati-hati dengan perkataanmu. Sekalipun kita marah, kita benci, jangan keluar perkataan kasar. Tapi perkataan yang memberkati. Misalnya nih, dia orangnya suka gosip. Gosipnya yang negatif ke kita. Kita perkatakan, Tuhan, berbelas kasihanlah kepada ibu ini, sehingga kata-katanya diperbaharui dengan kata-kata yang memberkati. Mungkin kita tadi mau marah-marah, jangan. Kita lepaskan doa yang memberkati. Itu perkataan, ya. Kalau kita ucapkan terus, pintu diketuk terus, saya percaya pintu surga terbuka. Benar ya? Kalau kita di rumah, di luar ada orang ketok-ketok, Pak, aduh lagi ngantuk-ngantuk datang nih, nggak tahu tahun baru hujan 3 hari anak tidur, Pak, diketok terus. Saya yakin 5 jam dia ngetuk sampai tangannya kapalan, kita pasti buka. Kita buka tangannya kapalan semua. Kenapa tuh kapalan? Ngetokin pintu Bapak. Begitupun ketika kita berdoa, terus menerus, jangan putus asa, jangan menyerah, terus menerus perkatakan dengan doa. Saya percaya, pintu yang sudah lama tertutup akan dibuka oleh Tuhan di 2021. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama perkataan. Yang kedua, bertobat. Bertobat. Tuhan mau kita lakukan, bertobat, menyesal. Tuhan mau kita menyesal. Ada perubahan, ada pembaharuan. Yang Tuhan mau. 2021. Yang ketiga, percaya, iman. Jangan sampai goyang. Nih sekarang banyak orang Kristen goyang nih. Jangan sampai goyang, iman. Percaya sepenuhnya. Kalau sudah bertobat, percaya, bertindak. Bertindak melalui apa? Baptis. Ini penting baptis. Ini syarat masuk surga nih. Salah satu syarat masuk surga. Tahu dari mana? Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bukan saya. Baptis. Yang kelima apa? Siap untuk diutus. Kalau Tuhan bilang, nah kamu di sini bantu gereja ini. Nah kamu berkarya. Kamu lakukan sesuatu nak. Kamu lepaskan doa nak. Doakan terus. Kunjungi nak. Orang-orang yang tidak bisa dikunjungi gembalamu. Mungkin gembalamu sibuk, kunjungi nak. Ini taat. Diutus nih untuk pergi. Taat.
Jangan ngeluh, Tuhan saya belum masak Indomie nih, perut lapar bunyi-bunyi. Ketika kita diutus pergi, walaupun kita perutnya lapar bunyi-bunyi, saya percaya yang tadi kita masuk Indomie, di sana disediakan spaghetti. Oh ya keren kan, Indomie ganti spaghetti. 5. Sama-sama jenisnya tuh, kayak cacing-cacingan, tapi kan kerenan. 5. Yang keenam, berbuah. Tuhan bilang apa? Ranting ini tidak akan bisa berbuah kalau bukan melekat pada pokok anggurnya. Kalau berbuah, saya akan bersihkan untuk lebih banyak berbuah, kata Tuhan Yesus di Yohanes 15. Tapi yang gak berbuah, dipotong. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berbicara tentang kebun anggur. Kebun, ladang, pekerjaan Tuhan yang penuh dengan sukacita. Wow. Ingat, bos besar kita, bos agung kita tidak pernah berhutang. Ketika kita berkarya buat dia. Saya sangat-sangat terlalu percaya bos agung kita akan berkaya lebih lagi buat kita. Hal-hal yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar. Bos kita sediakan. Ini loh nak, hadiah buat kamu. Ini penting. Percayalah, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan untuk tahun 2021, maka tahun 2021 akan menjadi tahun integritas yang membawa kita mendapatkan yang jauh lebih baik daripada tahun 2020. Amin. Oke, saya undang teman berdiri, kita nyanyikan satu lagi. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kita ulang dengan iman, kita katakan, kita nyanyikan dengan iman. Dari awal lagi. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Bagi yang sakit dengan iman katakan, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Yang mau dapat berkat katakan dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah
segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Benar Tuhan, hanya bagimu. ini persembahan kami Tuhan untukmu Tuhan. Dengan apa-apa ku segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Di awal tahun 2021, Tuhan mau kita punya integritas. Integritas yang berbicara tentang perkataan. Jaga perkataan kita. Jaga perkataan kita. Jangan sampai di tahun 2021 kita memperkatakan hal yang sia-sia. Tapi lepaskan kata-kata yang memberkati. Karena siapa suka mengembangkannya akan makan buah. Yang kedua, integritas di tahun 2021 berbicara tentang pertobatan, metanoia, berbalik arah untuk kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Karena melalui kebenaran, di dalam kebenaran engkau akan diselamatkan. Yang ketiga, berbicara tentang percaya. Ini adalah iman kita kepada Yesus. Jangan sampai kita hanya mengatakan saya percaya Tuhan, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tapi iman percaya akan menjadi sempurna kalau disertai dengan perbuatan. Pastikan tahun 2021 kita bukan hanya beriman, tetapi lebih daripada itu melakukan perbuatan iman. Apa yang selanjutnya? Perbuatan iman di tahun integritas di tahun 2021 adalah melangkah untuk masuk dalam baptisan. Baptisan berbicara tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah mau kita melakukan kehendaknya, yaitu dibaptis. Dalam arti rohani, baptisan adalah mati bersama-sama Yesus dalam manusia lama kita dan bangkit bersama-sama Yesus dalam manusia baru kita. Itu arti baptisan. Yang kelima, Tuhan mau di tahun integritas ini kita taat tanpa bersungut-sungut, taat tanpa bertanya-tanya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita taat sama seperti Yesus, taat sampai mati. Yang keenam, Tuhan mau kita berkarya, bekerja, menghasilkan buah, menjadi pengikut Kristus yang menghasilkan buah-buah kebenaran, dan bahkan membawa jiwa-jiwa lebih lagi kepada Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketujuh, di tahun 2021 ini, di tahun integritas ini, Tuhan mau kita melakukannya semua dengan damai sejahtera Allah, dalam sukacita, dalam shalom. Karena percayalah, tidak ada suatu apapun yang bisa menandingi damai sejahtera Allah. Karena kerajaan surga bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi kerajaan surga berbicara tentang damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus. Ketika kita melakukan 7 hal ini, kita membawa diri kita kepada integritas di tahun 2021. Kita nyanyikan sama-sama.
segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iratakaralabasikiradabasya. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu, buat pesan-pesan-Mu di awal tahun 2021. Kami percaya ketika kami melakukan tuntunan-Mu, kami akan mendahului orang-orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kami tidak akan tertinggal, kami tidak akan terbelakang, tapi kami akan ada di barisan terdepan untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak, terima kasih sekali lagi. Kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Persiapkan kami semua untuk melakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Kami percaya Aba Bapa, ketika kami melakukan kehendak-Mu, maka kami akan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tangan-Mu dan pintu hati-Mu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru, Happy New Year, Tuhan Yesus memberkati.